Shalom, puji Tuhan. Saudara, marilah kita membangun kebahagiaan keluarga. Marilah kita membangun kebahagiaan keluarga. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara membangun kebahagiaan keluarga. Kali ini kita akan mendengarkan sama-sama bagian keempat cara membangun keluarga, yaitu dengan kebanggaan. Bangunlah keluarga dengan kebanggaan. Kita akan baca ayatnya Amsal 31 ayat 10 sampai 11. Kita lanjutkan nanti ayat 23, ayat 28, ayat 29. Begini bunyi firman Tuhan. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, ayat yang kita baca ini adalah pujian untuk istri yang cakap. Pujian untuk istri yang cakap. Ini ceritanya rupanya ada seorang ibu yang mengajarkan kepada anak laki-lakinya kriteria seorang istri yang sepatutnya dicari. Istri yang cakap di sini adalah istri yang saleh. Saleh hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip kerohanian yang dipegangnya. Rajin, percaya firman Tuhan Allah. Seorang istri yang cakap. Istri model seperti ini memang langka. Ini sejak zaman lama ya, perjanjian lama, zamannya pengamsal. Rupanya istri yang cakap itu langka. Banyak rupanya waktu itu perempuan yang malah menghancurkan keluarga. Dulu rupanya banyak perempuan malahan merusak nama suami. Memang ada juga banyak gadis. Ayat 29 disebut suaminya begitu kan. Tetapi di antara banyak gadis, sesungguh-sungguhnya istri yang cakap itu nomor wahid, yang terutama dia. Jarang-jarang nih istri yang cakap. Model kayak gini yang dicari-cari oleh lelaki bijak. Pesan dari seorang ibu kepada anak laki-lakinya mulai dari ayat 1 Amsal 31. Hai anakku, kamu harus bijak mencari istri. Jangan cari yang model seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi carilah yang model seperti ini, seperti ini, seperti ini. Istri yang cakap itu digambarkan lebih dari permata. Permata itu mewakili perhiasan yang mahal, mewakili barang berharga yang disukai orang, yang dicari orang. Lebih berharga dari situ, lebih dicari orang dari permata. Itulah istri yang cakap. Istri yang cakap itu dipercaya suaminya. Maksudnya dipercaya suaminya seperti apa? Karena dia berjalan lurus, saleh, rajin, memegang teguh prinsip firman Tuhan. Dia nggak menimbulkan aib di mata keluarga maupun di mata orang luar. Bersih dia. Suaminya percayalah, oh dia bersih. Suaminya tidak kekurangan keuntungan, maksudnya apa?
Karena ketika suami bekerja, penghasilannya dibawa ke rumah, istrinya berhasil mengelolanya dengan jujur, dengan bersih. Maka suaminya bekerja dengan tenang. Karena dia yakin bahwa semua yang didapatkannya dibawa ke rumah pasti diurus, diatur dengan baik oleh si istri yang cakap ini. Dia nggak perlu takut kalau ternyata istrinya memboroskannya, membuang penghasilan suami untuk hal-hal yang tidak berguna untuk keluarga. Dipercaya dia. Malahan kemudian suaminya pun akhirnya jadi ikut dikenal orang karena istrinya juga. Ketika suaminya tampil di halayak ramai, orang melihat suami ini, mereka tahu, wah ini pasti istrinya bagus. Dari penampilan suami, dari cara bicara suami, berarti ada perempuan yang mendampingi si laki ini di rumah, perempuan yang baik. Harum nama suami karena istri terlibat di situ. Istri yang cakap ini menjadi berkat bagi keluarga. Di dalam rumah suami memujinya, anak-anak memujinya, suami senang dengan apa yang dia perbuat di rumah, anak-anak bangga dengan apa yang dikerjakan ibunya untuk mereka. Inilah yang saya maksudkan. Bahwa keluarga itu berbahagia apabila dibangun dengan kebanggaan. Ayat yang barusan kita baca ini memang fokusnya kepada istri yang membanggakan bagi suami-suaminya. Tapi kalau kita betul-betul perhatikan kemudian, suaminya pun bangga di luar. Anak-anaknya pun ikut bangga. Sekeluarga bangga. Ada kebanggaan di antara suami istri dan anak-anak. Puji Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun keluarga bahagia? Bagaimana saya bisa memupuk kebahagiaan keluarga kalau kita sudah berkeluarga sekian lama? Pupuk terus. Bagaimana menciptakan kebahagiaan itu? Jalanilah dengan kebanggaan. Jalanilah dengan membangun kebanggaan orang per orang dalam anggota keluarga. Ayat lain yang patut kita perhatikan Amsal 12 saya. Istri yang cakap adalah mahkota suami. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Ini soal istri ya. Ini masih pengamsal ini. Seorang suami rupanya digambarkan bermahkota raja kan. Mahkotanya apa? Si istri. Makanya istrinya harus cakap supaya mahkota suaminya bagus. Kalau istrinya nggak karuan, ya mahkota suaminya nggak karuan. Malahan membuat sakit. Busuk tulang suaminya, mematikan, membunuh. Hancur keluarga kalau istri tidak dapat menjaga kebanggaan. Habislah. Rupanya ada saja istri yang malahan membuat suaminya malu. Atau nanti mungkin istri marah, kenapa hanya saya yang disebut membuat suami malu. Ya, kan sering juga sebaliknya. Ini harus timbal balik memang. Suami juga ada saja yang malahan membuat istri malu. Entah persoalan apapun itu dapat terjadi di antara keluarga, malahan bukan membuat bangga, membuat malu. Ini yang harus dihindari. Namanya mau membangun kebahagiaan, malahan buat malu kan ironis. Bagaimana mungkin keluarga yang dibangun di awal dengan pesta meriah mengundang banyak orang di hadapan pemuka agama, di hadapan masyarakat luas, berbahagia, senyum sumringah, kemudian dihancurkan sendiri, membuat malu sendiri, mencoreng wajah sendiri dengan arang. Nah, ini adalah tugas dalam anggota keluarga. Istri, bangunlah kebanggaan di rumahmu. Suami, bangunlah kebanggaan di rumah.
Suami nampak di luar, tampil di luar, pakaiannya ternyata nggak disetrika. Siapa yang akan dikatai orang? Istrinya. Bagaimana mungkin bapak ini keluar rumah bajunya nggak disetrika, celananya nggak karuan? Bagaimana mungkin bapak ini keluar rumah kondisinya begitu? Demikian sebaliknya. Istri keluar rumah dengan kondisi yang acak-acakan, tidak merias diri. Sama timbal balik. Istri yang cakap, mahkota suaminya. Mahkota suaminya. Suami jaga mahkotamu. Istri, kita harus betul-betul jadi mahkota suami. Di perjanjian baru, di 1 Korintus 7 ayat 34, di situ disebutkan oleh Paulus, perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Apa itu? Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Itulah fokus perempuan bersuami. Engkau sudah memutuskan menjadi istri seorang laki-laki. Maka engkau adalah bagian dari si pria itu, si laki-laki itu. Maka hidupmu sekarang adalah bagaimana kamu dapat membuat suamimu senang, bahagia. Bagaimana engkau menyenangkan suamimu sejak dia terbangun pagi hari sampai kemudian dia akan beristirahat malam hari. Begitulah seorang istri yang bersuami. Jangan lagi fokus kepada diri sendiri. Di perjanjian lama di kitab Rut, begini ada bunyi firman. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Itu ceritanya Rut dan Boas. Rut yang sudah menjadi janda, ikut dengan mertuanya pulang ke tanah Israel. Tetap jaga diri sebagai perempuan baik-baik. Jaga citranya sebagai seorang perempuan baik-baik. Hingga setiap orang dalam kota tahu. Yang seperti ini yang harus diteladani. Jaga citra diri sebagai seorang perempuan baik-baik. Jaga dirimu di luar, jaga dirimu di rumah. Namanya engkau mahkota suamimu. Bangunlah kebanggaan dalam rumahmu hingga keluar. Bangun kebanggaan dalam rumah hingga keluar rumah. Sekarang kita lihat tentang laki-laki, pria. Mazmur 8 ayat 2. Apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, saya tebalkan di situ, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Maksudnya apa? Seorang pria itu adalah bekerja. Seorang pria itu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Memakan hasil jerih payah tanganmu, bukan tangan orang lain. Engkau pria, jangan engkau makan dari tangan orang lain. Makan dari tanganmu, bekerjalah. Apalagi engkau beristri, punya anak. Engkau bekerja, menyiapkan kebutuhan untuk istri, anak-anakmu. Itu kebanggaanmu. Jangan jadi citra buruk di luar sana. Bagaimana itu laki-laki itu? Percuma dia sudah beristri, sudah punya anak, malahan dia nggak mau bekerja, malahan membuat susah istri anaknya, malahan masih membuat susah papa mamanya, malahan masih membuat susah sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya. Citra buruk namanya itu. Itu bukan mendatangkan kebanggaan. Ayat 3 disebutkan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejam. Bagaimana mungkin engkau tidak menafkahi istri anakmu sebagai seorang suami? Lalu kamu berharap istrimu menghormatimu. Kamu berharap anak-anakmu menghormatimu. Laki-laki macam apa itu? Ketika suami bekerja dengan tangannya, bertanggung jawab memelihara seisi rumahnya, disitulah dia berbangga sebagai suami. Dan istri anak-anaknya bangga kepadamu sebagai seorang suami dan sebagai seorang bapak. Maka nampaklah terbangun kebanggaan di rumah. Terima kasih suamiku, engkau sudah bertanggung jawab kepada kami, istri dan anak-anak. Demikianlah si istri kan berkata kepada suaminya.
Sehingga berbanggalah suami. Sampailah itu kedengaran keluar kebanggaan keluarga ini. Ayat 5-6, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Kebanggaan seorang suami dibangun di keluarga. Sampai dia akhirnya melihat keluarganya bertumbuh. Seumur hidup, panjang umur, sehat-sehat. Kita jaga sehatnya. Jangan sakit-sakitan karena perilaku sendiri. Suami memang bekerja, tapi jangan manfaatkan niatmu itu untuk jadi jahat. Aku yang bekerja, suka akulah. Tidak bisa begitu. Aku yang bekerja, aku beli ini, aku belanjakan untuk ini, suka aku. Tidak bisa begitu. Engkau harus melihat anak-anakmu bertumbuh kembang. Maka engkau juga harus menjaga dirimu sehat. Biarlah apa yang didapatkan di rumah itu berguna untuk keluarga. Biarlah suami jangan habiskan waktunya untuk bekerja sehingga lupa menjaga kesehatannya. Dan biarlah suami juga jangan sampai melupakan istri anaknya di rumah. Karena dia perlu menjaga kesehatannya. Biarlah dia bekerja dengan normal. Biarlah dia juga ambil waktu bersama keluarga. Biarlah ada rekreasi. Silahkan. Bagaimana saya bisa berbangga dalam keluarga? Saya harus menjaga tubuh saya tetap sehat. Supaya saya bisa melihat anak saya tumbuh. Supaya saya bisa melihat anak saya kemudian punya keluarga. Mereka punya anak. Saya berarti punya cucu. Jaga. Banggaan bagi seorang laki-laki, seorang suami. Kita baca ayat di Kisah Rasul 6 ayat. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dan hikmat. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Terkenal baik kawan-kawan. Orang-orang yang dicari di kalangan Kristen adalah orang-orang yang terkenal baik. Janganlah pula terkenal jahat, mengerikan itu. Itu bukan membangun kebanggaan keluarga. Kisah Rasul 2. Jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati, takut akan Allah, dan yang terkenal baik. Ya begitulah juga Anda seharusnya semua laki-laki. Akan kedengaran di luar sana, si kawan itu takut akan Tuhan itu. Oh, si kawan itu tulus itu. Wah, si kawan itu memang baik itu. Nah, janganlah pula sebaliknya. Kisah Rasul 11, 12. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh, menurut hukum Taurat dan terkenal baik. Ini harus menjadi pedoman kita untuk membangun kebanggaan dalam keluarga. Biarlah namamu dikenal orang di luar sana sebagai seorang baik. Seperti seorang istri tadi membangun kebanggaan dalam rumah hingga keluar rumah. Demikian seorang suami melakukannya. Bangun di rumah. Buat ada kebanggaan besar di rumah. Itu akan mengalir keluar rumah. Lihat ayat berikutnya. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Jangan buru-buru mencari kekayaan emas perak lalu Anda mengabaikan nama baik. Jangan gara-gara kekayaan Anda korbankan nama baik, korupsi, mencuri, merampok, menipu orang. Engkau harus mendahulukan hal-hal yang mendatangkan nama baik daripada kekayaan itu sendiri. Makanya kalau saya mau mencari kekayaan berarti saya tidak boleh berbuat curang. Karena kalau saya berbuat curang berarti nama baik saya hancur. Kan begitu. Pengkhotbah 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ketika kita suatu saat sampai tiba di kematian itu. Yang diingat orang apa? Kekayaan? Bukan. Malahan yang diingat orang semua kebaikanmu. Wah, orang baik ini. Orang kaya ini. Nah, itu nomor sekian itu. Yang dibilang orang apa? Orang baik ini. Banyak dia menolong. Begitu banyak pengorbanannya sama aku. Maka aku datang di hari pemakamannya. Aku berangkatkan dia dengan tangisan. Begitu banyak kebaikannya aku kenang dari orang ini. Kan begitu. 1 Timotius 5 ayat 14. Aku mau supaya janda-janda yang muda berkawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburukkan nama kita. Catat itu. Bagian terakhir ini.
Jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburukkan nama kita. Mimpikanlah keluargamu bahagia, tetapi bangunlah itu di rumahmu dengan kebanggaan. Jangan ada satu pun titik menjadi celah di hadapan keluarga sampai keluar. Buang itu jauh-jauh. Jamin bahwa akan ada kebanggaan di rumah, maka akan ada kebahagiaan terjadi. Puji Tuhan.